Halo guys, what's up geng, what's up bor. Kembali lagi bersama kita Soundjet guys. Hari ini cek yang kedua lagi. Progres ini salah satu bangunan yang progres kita di bulan Juni 2020. Juni 2020 karena sebelumnya 6 bulan sebelumnya bangunan ini potensi burung yang bagus, tapi tidak ada yang nginap sebelumnya, karena sebelumnya sudah 6 bulan, 6 bulan lebih lah, 6 atau 7 bulan. Nah, kita disuruh melakukan progres kerja, dan kita melakukan beberapa progres kerja. Waktu itu banyak yang kita rubah di sini, termasuk Twitter, semuanya kita rombak total. Kemudian yang kedua, LMB juga kita permantap. Oke guys, kembali lagi di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa ini salah satu bangunan ukuran 8x10 yang tidak menggunakan tata ruang. Bahasa kerennya tata ruang, seperti yang sering orang-orang bilang, tata ruang atau sekat. Ini hanya modal sekat void saja, modal sekat void tanpa ada sekat-sekat yang di dalam ruangan. Ini bangunan besar 8x10, dan bangunan ini sebelumnya riwayatnya berjalan, setelah kita observasi berjalan masuk ke bulan 5 dibobol. Ini bisa kita lihat guys, ini bekas kuncinya dibobol, karena yang dibobol adalah pintunya guys. Ini sampah pecah, bekas linggis. Kemudian ini juga bekas dicungkil-cungkil guys, bekas dicungkil-cungkil. Nah, bangunan ini berjalan 5 bulan berjalan, baru ada beberapa sarang pertama. Sarang awal di bangunan ini dihajar oleh maling, yang kemudian burung-burung yang sebelumnya sudah menginap, kita tidak tahu apakah kembali apa tidak. Maka dari proses pasca pembobolan itu, kita biarkan dan melakukan observasi kecil-kecilan, termasuk penggunaan aroma, ya, cairan perangsang birahi kita. Karena daya stres burung pasti ada, daya trauma burung pasti ada, karena namanya maling itu tidak ada yang bagus-bagus. Bagaimana dia cepat dapat sarang. Dan 5 bulan berjalan, dibobol maling, ada beberapa sarang. Jadi itu pun baru sarang pertama di bangunan ini, sudah dihajar oleh maling. Setelah pasca dijebol, nah sekarang ini kita datang kembali, kita melakukan cross check kembali pasca 2 bulan berjalan, pasca dibobol. Alhamdulillah, kita bisa lihat sama-sama nanti guys. Memang ada beberapa titik yang kering, ada beberapa titik yang sudah produktif. Oke, sebelum kita melakukan penyemprotan cairan perangsang birahi dan pengecekan semua sound, Twitter, LMB apa semua, kita lakukan perawatan yang langsung juga. Nanti kita akan cek sama-sama guys, bagaimana produktivitas bangunan ini. Ini salah satu area yang menurut saya sering berkaitan dengan kawan-kawan yang sering menanyakan ke saya, apa pengaruhnya, bagaimana caranya mempercepat perkembangbiakan burung walet, mempercepat sebuah koloni walet. Tolong tata ruangnya bang. Nah, kadang ada bahasa seperti itu. Menurut saya gini guys, yang bisa membuat bangunan itu cepat atau lambat berkembang adalah potensi dari daya koloni burung setempat. Tidak ada istilah namanya menata ruang, menata ini tetek bengek apa segala bisa mempercepat koloni. Untuk apa juga kita menata begitu begini, tapi burungnya sedikit.
tidak bakalan bisa secepat itu. Yang bisa mempercepat proses sebuah daya koloni ya kembali kita kepada potensi koloni itu sendiri. Nah, itu yang yang sering kita sampaikan ke kawan-kawan. Jadi terkait masalah tata ruang, tata apa, sebenarnya fungsinya hanya simple guys. Bagaimana kita mengurangi daya pencahayaan. Kalau saya lebih kepada bahasanya arus terbang lah kalau menurut saya. Kemudian bagaimana kita mengatur arus terbang burung itu melalui sekat. Dan yang paling penting adalah pembatasan area daya gema dan intensitas cahaya, dan seterusnya adalah angin itu sendiri, bagaimana kita mensiasatinya guys. Ini ya pertanyaan, apa merek senter? Merek senternya Downy. Oke Tamrin Mugu, mereknya Downy. Merek senternya Downy. Downy banyak di toko-toko elektronik. Ini akan kita Efron Kajan, silahkan di apa namanya, di inbox saja biar kita di inbox saja Efron Kajan. Nanti kalau ada kesempatan kita ini adalah salah satu bangunan yang menggunakan suara PC99 yang pernah kita share kemarin, dan INAP ISK revisi yang kita share kemarin juga. Masalah yakin apa tidak tergantung bro-bro semua, karena saya tidak bilang ini mantap, itu bagus, ini jos. Saya tidak bisa bilang itu karena teman-teman, kawan-kawan lah punya keyakinan. Oke bro, itu sedikit ulasan kita review tentang progres yang kita lakukan di bangunan ini. Insya Allah kita akan lihat sama-sama, mudah-mudahan setelah pasca dibobol kemarin kita bisa melihat ada perubahan. Silahkan kawan-kawan kalau yang mau di-share video-video kita, silahkan. Segala sesuatu yang saya sampaikan di sini saya ingin mengajak kita berpikir logika, berpikir cerdas, bukan berpikir nafsu. Bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas pada bangunan itu sendiri, termasuk pencahayaan, kadar angin, kemudian arus terbang, yaitu menggunakan sekat. Ini salah satu bangunan ukuran 8x10 yang tidak ada sekat-sekatannya, hanya bermodalkan sekat void saja. Jadi perlu kita sikapi bro yang sering menanyakan ke saya masalah sekat-sekat menyekat. Tidak ada sekat itu bisa meningkatkan produktivitas, tidak ada sekat itu bisa mempercepat produktivitas. Tapi yang mempercepat adalah potensi daya koloni di lingkungan bangunan kita itu sendiri guys. Untuk apa kita mempercantik sekat itu ini sebagainya, tapi daya koloni burungnya sedikit, sama juga bohong guys. Cara mempercepat hanya daya koloni atau potensi burung itu sendiri. Oke guys, langsung kita cek. Kebetulan orangnya tidak ada guys. Langsung saya datang, ambil kunci, masuk. Oke, ini cairan kita perangsang birahing sudah kita siapkan, dan akan kita lakukan penyemprotan. Tapi sebelumnya kita cek sama-sama guys. Alhamdulillah siripnya mulai laku guys. Ini menggunakan basic. Siripnya rapat bro, mungkin sejengkal saja dari sirip ini, karena yang punya juga minta siripnya padat. Nah, alhamdulillah guys, setelah pasca dibobol memang ada beberapa titik kotoran yang sedikit bermasalah alias kering. Nah, ini sudah ada guys, tinggal kita mensyukuri proses yang ada. Nah, itu saja yang kita lihatkan. Dan dari beberapa ini kita bisa lihat guys, ini ruangan los yang tidak ada sekat menyekatnya. Tidak ada sekat menyekatnya. Yang bahasa kerennya tata ruang kata orang itu guys. Nah, ini memang betul
sirip masih banyak yang kosong, belum terlalu, cuman titik produktifnya masih ada. Ini kemudian ini oke guys, sudah menetas dia guys, sudah ada cangkangnya. Oke, langsung kita ke lantai 2 guys, karena bangunan ini 3 lantai yang tanpa sekat menyekat. Apakah bisa berhasil? Apakah bisa berkembang? Karena kata orang, tata ruang itu sangat perlu katanya. Oh, ini bisa kita lihat guys ya, tidak ada sekat menyekat, hanya sekat void saja. Dan beberapa kotoran kering guys, masih kering. Ini kering, ini pasca dibobol kemarin. Ini masih mencret-mencretnya sebagian kering, tapi alhamdulillah sudah mantap. Nanti terakhir akan saya hitung guys, lihat titik produktifnya. Ini salah satu bangunan yang menggunakan suara dari kita yang pernah kita share juga, yaitu PC99 dengan inap ISK revisi. Nah, ini luar biasa kotoran guys, luar biasa, kayak bedengan. Cuman ini masalahnya kemarin dibobol, pasti terganggu atau trauma burungnya. Tidak ada baskom-baskomannya guys, tidak ada. Ini kita hanya sekat void saja, selebihnya loss. Ini bangunan bangunan 8 kali 10 yang tidak ada tata ruangnya guys. Jadi itu pemahaman logis saya guys tentang seberapa besar atau seberapa efek yang diberikan. Ini bekasnya, diambilnya sarangnya kemarin guys. Baru sarang pertama sudah dihajar oleh maling yang kurang berakhlak. Tapi ada titik aktifnya guys, karena kemarin kita inisiatif habis kebobolan kemarin, minta ditambahkan besek lagi. Ada hal yang perlu kita lakukan biar lebih mempermudah, apalagi tingkat stres burung yang sudah pernah. Itu guys, tidak ada sekat-sekat guys. Ini bangunan termasuk ekstrim dan suhunya yang sangat panas sekali. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa memang bro, titik kotoran kering. Ini kering, ini kering, ini masih aktif. Dan ini kering. Ini dua masih aktif. Oke bro, itu sedikit review kita tentang bangunan tanpa sekat ini. Burungnya duduk di atas anunya lagi guys, malas itu telurnya sampai keluar. Oke, kalau dari titik produktifnya, adaptasi awal lagi, sudah mantap guys.
Ini titik baru sudah produktif. Kemudian ini juga sudah ada basicnya guys. Nanti akan kita hitung berapa titik produktifnya. Oke bro, ini dia apa yang bisa saya perlihatkan ke kawan-kawan. Inilah proses ternak kita yang selalu mengutamakan ideologi logika kita. Salah satu bangunan yang menggunakan suara PC99 dan inap ISK revisi yang kita share kemarin. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini jos, bahwa itu mantap, tapi yakin kepada diri Anda masing-masing guys, karena walet bukan sebuah hal yang instan, tapi proses. Pilihlah cara beternak yang produktif guys, jangan mengejar jadi peneliti. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di live kita. Kita akan lakukan penyemprotan. Ini bangunan yang kedua kita cek, dan bangunan yang kesekian juga yang tanpa sekat menyekat, hanya ruangan los itu guys. Jadi simak secara logika dan masuk akal, secara ilmiah. Cepat apa lambat, kembalikan kepada daya koloni atau potensi burung itu sendiri. Bukan kita cara menyekat bagaimana tegana ini ya. Itu menurut saya hanya sebuah ideologi untuk apa namanya, mempermantap suatu bahasan saja. Yang bisa mempercepat atau lambat bangunan itu adalah potensi koloni itu sendiri. Bangunan tanpa sekat juga bisa menginap. Oke guys, terima kasih. Salam hormat selalu. Saya akan melakukan penyemprotan rawatan kita. Nanti setelah ini akan kita cek lagi satu bangunan, karena schedule kita pengecek dan rawatan hanya bisa hari Sabtu dan Minggu. Hari berikutnya sudah kita progres kerja lagi. Terima kasih guys, mohon doa dan dukungannya ya. Semoga bangunan ini kembali normal lagi pasca dibobol. Alhamdulillah, besar harapan kembali ke seperti biasanya saja. Terima kasih, sukses untuk semuanya, dan sampai jumpa di live kita berikutnya. Salam sonjet.